Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. رب زدنا علما وارزقنا فهما. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini Allah masih memberikan dan melimpahkan taufik beserta hidayahnya pada kita bersama, sehingga hingga detik ini Allah masih melimpahkan pada kita nikmat untuk melaksanakan ubudiyah berupa salat maghrib. Kita berharap pada Allah Azza wa Jalla hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala ini senantiasa Allah limpahkan pada kita hingga nanti kita berpulang ke hadapannya. Amin, Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah Azza wa Jalla, semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan nantinya di yaumil akhir, yaumil mahsyar, yaumil hisab, Allah menjadikan setiap lafaz dari lisan-lisan kita berupa salawat nantinya berbuah syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa kami menyampaikan untuk diri kami dan kita bersama yang hadir pada malam hari ini, mari sama-sama kita tingkatkan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menyampaikan pesan bahwa dalam surah Al-Baqarah kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal di sisiku adalah takwa. Maka dari itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga aktivitas dalam kehidupan kita, mulai dari bangun kita hingga nanti kita terlelap di malam hari, menjadikan wasilah menjadi kita hamba-hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran pada pengurus Masjid Nurul Haqq Padang Ujung Aye yang kembali telah menyediakan sarana untuk kita thalabul ilmi. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan pada sebuah kebaikan, maka baginya pahala orang yang melaksanakan tanpa dikurangi sedikit pun. Atau kama qala Rasulullah. Hadis ini sangat panjang sekali, namun ini potongannya
bahwa ketika kita menunjukkan orang lain pada suatu kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama. Maka semoga apa yang telah dilakukan oleh pengurus Masjid Nurul Haq menjadi wasilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala berupa amal ibadah nantinya. Kemudian kami juga mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Sutra Mengaji yang sudah menyelenggarakan kajian. Semoga teman-teman dari Sutra Mengaji diistiqomahkan Allah Subhanahu wa taala dan semoga menjadi wasilah untuk kita bersama thalabul ilmi dalam rangka meningkatkan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga teman-teman dari Lengayang Mengaji, ahlan wa sahlan biqudumikum. Semoga ini juga menjadi wasilah ukhuwah Islamiyah kita yang nanti kita sama-sama insyaallah bermuara, persaudaraan kita bermuara pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Bicara tentang sebuah perjalanan pasti akan berujung saat anak kita sekolah SD lah masuk kelas 6. Jarang diantara kita nandak bertanya Bapak Ibu sekalian. Nah, lah kelas 6 kira-kira besok sekolah ke mana? Ke mana tampil nak dituju berikutnya? Nah, ala kelas 3 SMP. Ke mana tampil nak kan kita tuju besok nak? SMP mana? SMA mana nak dikajar? Nah, ala kelas 3 SMA. Kira-kira bacito-cito ke mana? Nio masuk polisi kah? Nio jadi tentara kah? Nio kuliah kah? Atau berbagai macam aktivitas yang lainnya yang masyhur di lingkungan kita. Ada yang jadi pedagang atau beraktivitas lainnya. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Ini membuktikan bahwa setiap perjalanan yang kita lalui pasti memiliki akhir. Dipastikan memiliki akhir. Baik itu pengurus masjid bisa jadi 2, 3, 4 periode sudah masanya, atau mungkin uzur bahwa usia telah lanjut maka beliau mengundurkan diri, atau mungkin juga kinerja yang tidak terlalu baik, melihat kinerja yang lain yang lebih baik, maka masyarakat menunjuk pengurus baru. Begitu juga kita cari ada nang guru sih Bapak Ibu sekalian. Lah ya Bapak. Ada yang guru? Mungkin saja ada di antara kita yang ASN atau aparatur sipil negara. PNS, guru. Guru masuk usia 55 sampai 60 tahun. Itu adalah masa di mana persiapan untuk pensiun. Tidak jarang juga nanti dari aparatur sipil negara seperti kepolisian. Dan tidak tertutup kemungkinan juga wali nagari. Wali nagari dipilih satu periode, kemudian bagus kinerja dan dipilih pada periode berikutnya. Setelah 2 periode, mau tidak mau sistem pemerintah telah menetapkan kalau 2 periode tidak boleh lanjut pada periode berikutnya. Ini membuktikan bahwa setiap perjalanan yang kita lalui di atas dunia memiliki akhir. Begitupun bupati setelah 1 periode melakukan pemilu kada, gubernur, kemudian pemerintahan lainnya atau sebuah organisasi, maka semuanya dipastikan akan berakhir. Setiap perjalanan yang kita lalui ujungnya berakhir. Kalau PNS pensiun nerima tunjangan enggak Pak ya? Nah, ada tunjangan pensiunan namanya Bapak Ibu sekalian ya, pensiunan. Polisi pensiun maka akan menerima tunjangan pensiunan. Tentara pensiun bukan juga demikian. Dan aparat-aparat yang lain juga demikian. Lalu bagaimana nasib dari honorer, bagaimana dari pedagang? Mungkin jika usianya sudah mulai tua, mulai sepuh, mereka enggak tetap berjuang
perjuangan untuk bagaimana bisa menjalani sisa-sisa kehidupan. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Ini soal dunia. Ini soal dunia, bahwa yang di dunia itu pasti berakhir. Coba kita bayangkan kaum muslimin, di saat orang sedang main bola. Nah, ini kan di Pasar Suranti sedang ada pertandingan bola, turnamen. Nah, bayangkan kaum muslimin, di saat seorang striker, pemain depan, penyerang depan, menggiring bola, menerima bola dari gelandang pemain tengah, sampai bola di kakinya digiring dengan kecepatan yang luar biasa, tapi di tengah jalan peluit berbunyi, perit. Mau tidak mau bola tadi harus berhenti bergulir. Tidak bisa digiring, tidak bisa ditembak ke gawang dan menghasilkan gol. Berakhir sudah. Jika pemain bola saja ketika peluit berbunyi semua terhenti, seorang PNS ketika masa usia telah sampai maka pensiun, seorang polisi setelah sampai masa usia untuk pensiun maka pensiun, maka manusia di dunia kalau sudah tiba ajalnya maka ia harus pulang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setiap kita pasti akan merasakan ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tinggal pada kita mau bagaimana cara kita pulang ke hadapan Allah. Buapo cara nan kita niyo balik ke hadapan Allah. Ada orang nan berpulang ke hadapan Allah terletak di tempat tidur. Bapak Ibu kenal sama Khalid bin Walid radhiyallahu anhu? Khalid bin Walid adalah Saifullah, adalah pedang Allah. Seorang pejuang panglima perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahukah kita beliau wafat di tempat tidur. Dari sekian banyak sayatan pedang di tubuh beliau radhiyallahu anhu, tapi beliau wafat di tempat tidur. Seorang panglima perang, ia juga pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berakhir perjanjiannya dengan Allah, saat ajalnya sampai maka ia pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak cara kita berpulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi kembali pilihan itu jatuh pada kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Waqiah ayat yang ke-83 hingga akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula idza balaghatil hulqum. Kata Allah, maka kalau begitu mengapa engkau tidak mencegah ketika nyawa itu sampai ke terongkongan. Kemudian Allah lanjutkan, wa antum hina idzin tanzurun. Sedangkan engkau melihat kejadian itu. Banyak kita yang bisa mencalik kejadian orang meregang nyawa. Allah pernah calik Pak? Orang pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah pernah calik Bu? Orang yang berpulang ke hadapan Allah ketika sakaratul maut dekat. Maka itu terjadi di lingkungan kita Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah pertanyakan pada kita, jika engkau ingin kenapa tidak engkau bisa cegah? Kemudian kaum muslimin, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak dapat melihat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan masih dalam surah yang sama, falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah
kamu tidak mengembalikan nyawa itu jika kamu orang yang benar. Allah mempertanyakan pada kita. Bagi kita yang memang tidak mempersiapkan diri untuk pulang ke hadapannya dan tidak percaya bahwa kita akan berpulang ke hadapan Allah, kenapa kita tidak selamatkan nyawa tadi? Kenapa kita tidak tarik kembali nyawa tadi, kaum muslimin? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan, fa amma in kana minal muqarrabin fa rauhu wa raihan wa jannatu na'im. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika dia orang yang mati tersebut termasuk yang didekatkan kepada Allah, maka ia akan memperoleh ketentraman rezeki serta surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini balasan bagi orang yang mempersiapkan pulang ke hadapan Allah dengan baik. Saat anak kita pai pendidikan ke Kota Padang misalkan, Bapak Ibu sekalian, sekolah di salah satu universitas terkenal di Sumatera Barat, apa yang kita siapkan, Bapak Ibu sekalian? Bareh, ya Bu, bareh dipersiapkan, bekokok sambal ka dibuatkan, piti lanjo nang ka diagi, dan banyak persiapan lainnya yang perlu kita persiapkan. Ini untuk menempuh pendidikan. Lalu bagaimana ketika kita pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kita persiapkan? Semua amal yang kita perbuatkan di atas dunia ini, itulah yang akan kita terima nanti di alam barzakh sampai yaumil hisab. Itu yang kita terima saat kita berada di lubang yang paling gelap, tampai yang paling sampi, kaum muslimin. Tampai na indah ada lampu, tidak ada penolong selain daripada amal. Maka kita butuh persiapan yang amat luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan di banyak ayat dalam Al-Quran. Allah membagi pada dua golongan. Satu, golongan yang selamat. Dua, golongan yang tidak selamat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyita thalathatun, yang akan mengiringi si mayit tadi kalau ia sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang mengikutinya sampai ke tempat yang gelap. Berapa ukuran masyhur gitu Pak? Kuburan Pak 2x1. 2x1 Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin kalau ada yang lebih panjang mungkin lebih. Maka menuju tempatnya 2x1 tadi, tempat peristirahatan yang kata manusia terakhir, kata manusia kaum muslimin, ternyata ada 3 yang akan mengikutinya, yang menghantarkannya sampai ke pekuburan atau pemakaman. Apa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fayarji'u ithnani wa yabqa wahid. Maka dari 3 hal tadi pulang 2, tinggal cie. Nah, kalau kita wafat, kami nan duduk di bungku Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu sekalian, ananda-ananda kami, teman-teman kami, kalau kita pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, semua ditinggalkan kaum muslimin. Rumah yang kita bangun Bapak Ibu sekalian, rumah kita nama bangun, hasil jerih payah kita ditinggalkan. Harta apa yang ada di rumah, TV, kulkas, sofa, tempat tidur, kipas angin. Kok ada yang pakai AC Pak? Kok ada yang punya oto Bu? Kalau ada yang punya motor, punya Honda sadonya. Maka semua itu apakah akan kita bawa pada tempat yang ukurannya 2x1? Tidak. Semua ditinggalkan kaum muslimin. Bahkan anak-anak kita, keturunan kita, keluarga kita seakan-akan tidak mau lagi dengan kita. Kita diantam keluar, dimasukkan ke dalam tanah.
diantang keluar, dimasukkan ke dalam tanah, seakan-akan mereka tidak niu dengan kita oleh bapak kaum muslimin. Ini menjadi bukti bahwa kita tetap akan berpulang pada Allah Subhanahu wa taala. Dunia akan tetap berakhir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, yatba'u thalatha fayarji'u thnani, pulang dua. Pulang dua dari 3 halan wantan kita sampai ke liang lahat. Yang pulang adalah 2, yang tinggal cuma 1, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yatba'u ahluh, ia akan diantarkan oleh keluarganya. Iya nak pak, bu, ada anak kita nak merantau sampai ke Malaysia, ada nak sampai ke tanah Jawa. Nak apalah dulu nak, oh tunggu lu mak, tunggu dan pulang lu mak, tunggu ambo pulang lu, tunggu ambo pulang lu untuk mengawana nampak biasa pelan sampai ke pemakaman. Ambo satu menurunan ke liang lahat. Apa itu? Kenapa kita harus menunggu perjalanan yang begitu cukup panjang kaum muslimin, sampai-sampai pemakaman bapaknya, orang tuanya, keluarganya tertangguhkan. Sedangkan bagian sunnah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal-hal yang salah satu yang harus ditunaikan segera adalah saat mayit telah terbujur kaku, maka segerakan untuk dimakamkan. Ditunggulah si anak, tapi pertanyaan, apakah anak yang ditunggu tadi menemani bapaknya di liang lahat? Tidak. Apakah mereka anak yang ditunggu tadi dari luar daerah, dari tanah Jawa, dari Bandung, kemudian pulang ke Aswanti, mencari apaknya dimakamkan, diturunkan ke liang lahat, ditimbun pakai tanah, diinjak-injak tanah tadi kaum muslimin. Apakah anaknya ikut tidur di tanah tadi? Tidak. Tidak satu pun di antara kita yang akan tidur di sana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatba'u ahluh wa maluhu wa 'amaluh, diikuti oleh 3 perkara, yaitu keluarganya, kemudian wa maluh, bagi yang memiliki harta nanti akan digunakan untuk menghantarkan jenazahnya. Bagi yang memiliki harta yang berlebih, maka akan dibelikan kafan, akan dibuatkan pemakaman yang baik lagi rapi, dipersiapkan batu nisannya, disiapkan semua perlengkapan dari harta yang kita miliki, dari harta yang dimiliki oleh si mayit. Lalu apakah harta tadi kita bawa mati? Tidak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yang mengikuti si mayit sampai ke pemakaman adalah amalannya. Fayarji'u ahluhu wa maluh, maka keluarga dan harta akan kembali meninggalkannya. Tidak ada satupun keluarga yang akan menemaninya. Mungkin kesedihan anak cucu keluarga saat kita meninggal, bapak ibu sekalian, aduh diatih tuh. Mereka menangis, mereka bersedih, tapi sebuah pola mubana kawatahan. Kira-kira berapa lama kita akan merasa sedih ketika kehilangan? Ada sampai setahun bapak ibu sekalian? Ada kira-kira Pak? Ada setahun? Ada nama naun nak menangi ibu wati ketika ditinggalkan oleh keluarga. 1 sampai 3 bulan mungkin kita akan kehilangan rasa sedih tersebut. Kita mulai membenahi keluarga kita mulai berbenah sehingga terlupalah keluarga yang telah berpulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hilang kaum muslimin. Wa maluh wa yarji'u maluh, kemudian mal itu akan pulang, harta benda yang kita tinggalkan, rumah, mobil, motor, kulkas, sofa, tempat tidur yang kita belikan, listrik yang pernah kita bayar, kipas angin yang ada di rumah, TV yang kita sediakan untuk anak dan keluarga kita, semua kita tinggalkan. Yang akan menikmati adalah orang yang tinggal di dunia.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yabqa amaluhu, dan yang akan tetap menemaninya di liang lahat tadi atau di kuburan tadi adalah satu saja, yaitu amalnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini akhir dari perjalanan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah diceritakan dalam sebuah riwayat, Utsman bin Affan ditemani oleh Hani Maula. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kana Utsman bin Affan idza waqafa ala qabrin yabki hatta yabulla lihyatuh. Kata riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullahu taala bahwa ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, siapa Utsman bin Affan Bapak Ibu sekalian? Khulafa Rasyidin, sahabat. Terus apa lain? Utsman bin Affan menantu Nabi. Menantu Nabi, berapa orang anak Nabi yang dinikahi oleh Utsman bin Affan Bapak Ibu sekalian? Dua, maka diberi gelar Dzun Nurain. Ya, Utsman bin Affan apabila bertemu dengan kuburan atau makbarah atau kuburan makam, tagak di kuburan tersebut, kata Hani Maula, kemudian dinyatakan bahwa ketika Utsman bertamu di kuburan Bapak Ibu sekalian, itu Utsman bin Affan menangis sejadi-jadinya sampai basah jenggotnya kaum muslimin. Sampai basah jenggot. Ketika berdiri dekat kuburan, maka Utsman bin Affan merasa sedih yang amat luar biasa. Ada pernyataan yang disampaikan atau ditanyakan pada Utsman bin Affan. Faqila lahu tudzakkarul jannah wan nar fala tabki. Tahukah engkau Utsman, saat engkau mengingatkan kami tentang surga dan neraka, saat engkau beri kami peringatan tentang surga dan neraka, bahkan engkau berkhutbah di antara kami tentang surga dan neraka, fala tabki. Engkau enggak menangis, engkau tidak menangis wahai Utsman. Kemudian ditanya, wa tabki min hadza, dan kamu menangis karena melihat kuburan ini? Ditanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dijawab oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kata Utsman bin Affan adalah, innal maqbara awwalu manazilil akhirah. Kata Utsman bin Affan bahwa kuburan, masuknya kita ke dalam alam kubur, masuknya kita pada liang lahat, bahwa ini adalah tempat pertama menuju akhirat. Ingat, kuburan bukan tempat peristirahatan saudara kita. Kuburan bukan tempat peristirahatan orang tua kita, tapi kuburan adalah tempat pertama menuju akhirat. Fase pertama yang harus kita lalui menuju akhirat. Kemudian dilanjutkan oleh Utsman bin Affan, fa in naja minhu fama ba'dahu ayassaru minhu. Kalau saja orang yang masuk dalam makam atau kuburan tersebut berhasil menjawab fitnah atau ujian yang Allah timpakan padanya, maka akan mudah hisabnya sampai yaumil hisab. Sampai kiamat, maka Allah akan permudah hisabnya. Kemudian dilanjutkan oleh Utsman bin Affan, wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Kalau saja kita manusia
gagal dalam menjawab pertanyaan atau ujian yang telah Allah siapkan melalui malaikatnya, maka akan sulit dan beratlah ujian kita sampai nanti hari akhir. Hadis ini diriwayatkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala dalam Sahih Jami', dipandang dengan derajat hasan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini soal kuburan. Kemudian ketika kita masuk di dalamnya, datanglah mungkar dan nakir. Ya, mungkar dan nakir, bukan nangkir ya Bapak Ibu sekalian, nakir. Maka ketika kita telah wafat, kita telah masuk di dalamnya, kemudian kita telah ditutup, telah pulang semua yang mengikuti dan mengiringi kita, maka tinggallah kita di dalam tempat yang gelap. Mungkin orang di atas sana menyangka bahwa kita telah beristirahat, padahal ini adalah tempat pertama kita menuju fase akhirat, menuju jalan menuju akhirat, jalan yang lebih panjang daripada dunia. Berapalah di dunia? Paling umur kita sampai 40, 50, 60, palingan 70, rata-rata kaum muslimin. Itu kita sudah masuk masa-masa zona merah. Artinya kita sudah siap-siap untuk pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, saat kita masuk di tempat yang gelap, tidak ada lagi teman, tidak ada lagi yang akan menemani kecuali amal, maka datanglah malaikat. Siapa malaikatnya Bapak Ibu sekalian? Mungkar dan nakir. Maka ditanya kaum muslimin, kita diinvestigasi. Kalau anak-anak sekolah dia ujian, tapi nak bahasa banyak soal ujian di sekolah Bapak Ibu sekalian. Kok kita kan membuat SIM di Polsek atau di Kapolres, itu akan ditanya banyak bla 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 bla. Itu mungkin lebih dari 20 soal. Tapi Allah cuma menyiapkan 3 pertanyaan. Apa? 3 pertanyaan. Apa pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Marrabbuka. Siapa Rabb kita Bapak Ibu sekalian? Allahu Rabbi. Kita latihan dulu. Marrabbuka. Allahu Rabbi. Ma dinuk. Apa agamamu? Apa agama kita Bapak Ibu sekalian? Islam. Yakin Islam? Alhamdulillah. Agama kita adalah Islam. Kemudian yang ketiga, apa ditanya lagi? Man nabiyuka. Siapa nabimu? Siapa nabi kita Bapak Ibu sekalian? Muhammad. Muhammad anaknya siapa Bapak Ibu sekalian? Anak Abdullah. Abdullah anaknya siapa? Anak siapa? Masya Allah. Kalau kita kenal, mari kita kenal silsilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kalau kini kami tanya marrabbuka man madinuka wa man nabiyuka, bisa dijawab Bapak Ibu sekalian? Lain, insyaallah. Kalau ditanya, "Nak, siapa Tuhanmu, Nak?" maka akan dijawab oleh anak-anak kita, Allahu Rabbi. Kalau ditanya apa agamamu, Nak, maka kita dengan pede menjawab adalah Islamu dini. Islam adalah agamaku. Kemudian kalau ditanya man nabiyuka, dengan pede kita menjawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyi, adalah nabiku. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Belum ya. Kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengabadikan kejadian yang menurut kita mudah kaum muslimin. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita menyangka di atas dunia bahwa kita bisa menjawab itu dengan mudah. Tapi tidak sedikit kaum muslimin, tidak sedikit yang ketika ditanya, diabadikan dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa Mar rabbuka. Dia diam kaum muslimin.
Ini kejadian di alam barzakh. Man rabbuka? Ini berpikir kaum muslimin. Beliau berpikir raso-raso di ujung lidah tapi tidak bisa menjawab. Man rabbuka? Disampaikan demikian, disampaikan dalam riwayat tersebut bahwa orang yang masuk dalam kubur ditanya oleh malaikat, man rabbuka? La adri. Rasul-rasul tahu tapi yang mau nak tahu malaikat. Kuntu aqulu ma yaqulun nas. Aku mengatakan apa yang manusia katakan. Kata manusia yang lain, teman kami mengatakan aku Islam, maka aku ikutan Islam. Ikut-ikutan kaum muslimin. Kita berkata solat, kita solat sebagaimana orang solat. Kita tiru orang, tapi kita tidak tahu bagaimana solat yang benar. Kita tidak tahu siapa Allah. Kita tidak tahu agama kita yang seperti apa Islam tersebut. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jawaban atas 3 pertanyaan tadi bukan persoalan hafalan kita kuat, bukan persoalan gelar kita yang sahunjui banyaknya, S1, S2, S3, profesor dan berikutnya. Bukan soal strata, bukan soal jabatan kita wali nagari, kita camat, kita bupati, kita wali kota, kita gubernur, kita presiden. Bukan tentang jabatan, bukan tentang siapa yang kaya di antara kita, bukan siapa yang paling cerdas di antara kita, tapi siapa yang benar-benar mengenal Allah. Jikalaulah pertanyaan ini mudah dan bisa dihafalkan, maka kufar, orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, maka ia akan selamat dari fitnah kubur. Man rabbuka? Allahu rabbi. Man madinuka? Islam dini. Bisa dijawab kaum muslimin. Tapi Allah yang berkehendak bahwa pertanyaan ini hanya akan terjawab oleh orang-orang yang benar-benar bisa menjawab, bisa yang beramal dengan petunjuk yang telah Allah dan Rasulnya siapkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di saat kita tidak tahu menjawab pertanyaan ini, masih dalam hadis yang sama, saat kita tidak tahu jawaban man rabbuka, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, saat kita tidak tahu, tahukah kita jawaban malaikat? Engkau lalai di atas dunia, engkau tidak belajar di atas dunia, engkau tidak mencari tahu siapa Tuhanmu. Kemudian tak kalah malaikat menyatakan itu dalam riwayat ini, lalu dipukullah kita dengan dorban syadidan. Maka Allah memerintahkan malaikat memukul kita dengan 1 pukulan, yang dengan 1 pukulan itu kita berteriak. Makhluk manusia di dalam kubur tadi berteriak, saking kuatnya seluruh makhluk di sekitaran kubur tadi mendengarkan illathnani, kecuali 2 makhluk, 1 manusia dan 1 jin. 2 makhluk ini tidak mendengarkan teriakan itu. Andailah kita mendengarkan teriakan itu, mungkin tidak ada yang berani di antara kita yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak boleh berandai-andai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang perlu kita perhatikan hari ini adalah mari kita pelajari Islam dengan benar untuk bisa menjawab fitnah di kubur tadi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika dihakimi atau
dipukul oleh malaikat dengan darban syadidan, dengan pukulan yang amat luar biasa, yang menghancurkan dan menghentakkan tubuh manusia, yang mengeluarkan pekikan dan raungan yang luar biasa, yang manusia dan jin tidak bisa mendengarnya. Kemudian didengarlah seruan dari langit, fayunadi munadiyan minas sama. Sudah 28. Kemudian didengarlah panggilan dari langit. Lalu panggilan tersebut disampaikan, fa'afrishuhu minan nar. Orang yang tidak bisa menjawab, orang yang tidak bisa menjawab fitnah kubur, maka Allah memerintahkan, fa'afrishuhu minan nar, berilah alas untuk mereka yang tidak bisa menjawab fitnah kubur tadi. Man rabbuka, man dinuka, wa man nabiyuka. Kalau tidak bisa menjawab Bapak Ibu sekalian, fa'afrishuhu minan nar, Allah memberikan orang yang tidak menjawab tadi, memberikan alas kasur dari neraka. Ada yang bisa lalu di atas api Bapak Ibu sekalian? Ada kira-kira? Tidak. Kalau kami rasanya tidak bisa lalu di atas api Bapak kaum muslim. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa albisuhu minan nar, dan pakaikan pakaian padanya dari api neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, maka persempitlah kuburan tersebut menjadi sangat sempit sekali, menetapkan atau menjadikan tulang belulang di tubuh kita berserakan kaum muslimin. Tulang belulang nan ado nan pasusun rapi dalam tubuh kita, nama nopang badan kita kini taga, itu hancur sehancur-hancurnya ketika kuburan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini azab baru di dalam kuburan, di alam barzakh. Belum lagi kejadian yang akan terjadi setelah ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini azab yang Allah timpakan saat di alam barzakh. Kemudian setelah Allah hancurkan kita dengan dipersempitnya kuburan, dihancurkan tulang belulang kita, kemudian wa ya'ti rajulun, datang riwayat dari Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad rahimahumallahu ta'ala anhuma. Kemudian disampaikan, wa ya'ti rajulun qabihun wajhihi, dan nanti setelah disiksa oleh Allah, dipakaikan pakaian dari api, diberikan tempat tidur dari api neraka. Belum ya? Belum, masih dua-dua. Baik. Sedikit lagi kita sampaikan satu hadis ini. Ya'ti rajulun qabihun wajhah, jelek wajahnya. Kalau kita lah datangi orang Bapak Ibu sekalian, buruk aja mukanya, rasa-rasa nak niyo mancalik ni Pak ya Bu. Kalau lah datang ke rumah, buruk wajahnya, buruk wajah baru nampak kita dari jauh. Si anu ikut ketiba mah tutup lah pintu, capek kita menghindar. Tapi ini tidak bisa. Ya'ti rajulun qabihun wajha, kemudian didatangilah si mayit tadi dengan wajah yang buruk, kemudian qabihun thiyabah, buruk pakaiannya, buruk mana kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa muntinar riyah, wa muntinar rih, dan busuk baunya kaum muslimin. Kalau andaikan saja kita di atas dunia kau nak niyo didatangi oleh orang yang buruk mukanya, buruk tampilannya, apalagi busuk kaum muslimin, bagaimana keadaan kita saat dikubur didatangi oleh pria tadi? Rajulun busuk, ala busuk baunya, ala pakaiannya buruk, kemudian ala wajahnya buruk, datang ke kita
Dan seraya berkata, apa kecenya kaum muslimin? Abshir, abshir, kamu telah dapat kabar gembira wahai manusia. Apa kabar gembiranya? Hadza yaumuka alladzi tu'adun kunta tu'adun. Ini adalah hari di mana engkau telah dijanjikan pembalasannya. Maka orang tadi berkata pada si mayit, ini adalah hari di mana telah dijanjikan pembalasannya. Lalu dilanjutkan, karena risih kaum muslimin, kalau kita datang ulang baum itu risih tak pak? Rasa-rasa nak niu nak pak ya bu. Kalau datang orang bubuk muka, alah baju compang-camping tak lo dicuci, lewatnya babaun busuk rasanya, tutup hidung. Ya bapak ibu sekalian ya. Maka itu fitrahnya kita. Tapi datanglah manusia yang mengganggu, atau sosok laki-laki ini mengganggu kita saat di dalam kubur. Si mayit maka bertanya, man anta? Siapa kamu sebenarnya? Kemudian dijawab oleh rajulun tadi, maka dijawab man anta, dilanjutkan wajuhuka wajhul ladzi bisyarr. Wajah kamu itu membuat sesuatu yang jelek terlihat olehku, indah lama dipandang mata. Itu disampaikan oleh si mayit. Kemudian apa kata si rajulun, laki-laki tadi? Ana amaluk, aku adalah amalmu atau amal burukmu saat di dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian dilanjutkan di akhir hadis ini kaum muslimin, apa kata si mayit? Kemudian si mayit berdoa saat ia mengetahui bahwa orang yang busuk tadi, kemudian pakaian buruk tadi, kemudian juga dengan wajah yang buruk tadi akan menemaninya selama di alam barzakh. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, kalaulah tidak selamat menjawab pertanyaan man rabbuka, ma dinuka, wa man nabiyuka tadi, maka tidak akan selamat sampai di akhirat. Kemudian ia berdoa pada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Allah, la tuqimus sa'ah, jangan engkau bangkitkan hari kiamat. Saking takutnya kaum muslimin, takutnya di hari kiamat itu, karena di hari kiamat akan lebih parah azabnya. Akan lebih parah azabnya. Ini yang akan terjadi pada kita baru di alam barzakh. Baru di alam barzakh. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini perjalanan kita. Maka insyaallah nanti akan kita lanjutkan setelah salat Isya. Mari kita bersiap-siap melaksanakan salat Isya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.